Apakah sudah terlihat PPT-nya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Saya off-cam ya, sinyalnya seperti ini. Nanti kalau suara saya hilang di komen ya, biar saya menggunakan HP lagi. Sudah terlihat? Masih loading, Bu. Sudah muncul belum? Belum, Ibu. Recording in progress. Masih loading ya? ya? Oke, sudah terlihat kan? Oke, sudah terlihat kan? Sudah terlihat, Ibu. Oke, baik. Pada tatap muka ke-6 ini, kita akan membahas terkait beban kerja. Apa yang terlintas pada pikiran teman-teman beban kerja yang seperti apa? Sehingga misalnya kita bekerja itu menjadikan itu beban. Gambarannya seperti apa? Kalau suaranya nge-lag boleh dicapcung.
Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa definisi. Beban kerja itu merupakan beban yang dialami oleh tenaga kerja. Waalaikumsalam. Tentunya dalam rentang waktu tertentu kita akan merasakan beban jika kerja kita di luar dari kemampuan atau kondisi dari stasiun kerja kita. Beban kerja juga merupakan sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh pekerja dalam jangka waktu tertentu. Lainnya merupakan frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-masing pekerja, dan beban kerja ini meliputi beban kerja fisik dan mental. Jika beban kerja fisik ini tentunya beban yang dikeluarkan melalui energi. Beda lagi dengan mental, yaitu biasanya melalui dari persepsi, motivasi, dan pikiran kita. Ada juga yang mendefinisikan beban kerja itu merupakan sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh individu selama periode waktu tertentu. Di sini jenis beban kerja terdapat dua, tadi sudah disampaikan. Yang pertama yaitu beban kerja fisik, yaitu berupa beratnya pekerjaan seperti mengangkat, merawat, mendorong, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu beban kerja mental, berupa sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu dengan individu lainnya. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu beban kerja fisik. Beban kerja fisik itu ada faktor internal atau faktor yang dari dalam tubuh kita sendiri. Misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin untuk laki-laki tentunya memiliki energi yang lebih ya. Biasanya untuk mengangkut beban lebih berat, laki-laki lebih unggul. Kemudian umur. Umur itu tentunya umur produktif biasanya dari usia 20 sampai 40 lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Beda lagi dengan usia yang telah mencapai 40 tahun ke atas. Tentunya kemampuan untuk mengerjakan seluruh dari jenis pekerjaan akan berbeda. Selanjutnya ukuran tubuh. Ukuran tubuh tentunya dengan postur tubuh yang tinggi misalnya atau dengan pekerja yang memiliki postur tubuh yang kecil sudah terlihat perbedaannya. Kemudian ada status gizi dan kondisi kesehatan. Kalau kondisi kesehatan sudah tentu jika pekerjanya dalam kondisi yang tidak fit, tentunya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi dari eksternal, yaitu beban yang berasal dari luar tubuh kita, seperti tugas-tugas yang bersifat fisik. Dari tempat kerja kita, misalnya stasiun kerja kita, tidak mendukung terhadap pekerjaan kita seperti yang pernah disampaikan pada pertemuan lalu. Contohnya jika seorang pekerja administrasi di mana lebih besar menggunakan stasiun kerjanya adalah komputer, fasilitas lainnya ada kursi dan meja. Jika tidak sesuai dengan pekerjanya, nah itu yang akan mempengaruhi terhadap beban kerja, termasuk tata ruang, tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, dan sikap kerja ini termasuk dari postur kerja kita selama bekerja. Selanjutnya ada organisasi kerja, di antaranya di sini waktu bekerja. Waktu bekerjanya misalnya lebih dari waktu kerja yang sudah ditentukan, maka tentunya akan mempengaruhi terhadap beban kerja. Waktu yang lama, maka pekerjaan yang harus diselesaikan biasanya lebih banyak.
atau waktu istirahatnya terlalu pendek misalnya, sehingga untuk pemulihan dari beban kerja sebelumnya kurang. Atau shift kerja tentunya ada perbedaan antara shift siang dan malam. Shift siang memang keseharian kita adalah bukan waktunya istirahat kebanyakan, tapi bagi pekerja yang harus dalam kondisi bekerja tentunya mempengaruhi, termasuk dari sistem pengupahan, model struktur organisasi, dan pelimpahan tugas dan wewenang. Selanjutnya ada lingkungan kerja, tentunya di sini yang mempengaruhi adalah lingkungan kerja fisik, termasuk dari misalnya pencahayaan di ruang kerja atau suhu di ruang kerja, lingkungan kimiawi, lingkungan kerja biologis, dan lingkungan kerja psikologis. Lingkungan kerja biologis kaitannya dengan kebersihan lingkungan ya. Kemudian hubungan kerja psikologis itu adalah hubungan kerja dengan pimpinan atau hubungan kerja antar tim. Selanjutnya adalah pengukuran beban kerja fisik. Itu merupakan teknik untuk memperoleh informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi atau pemegang jabatan. Yang tentunya ini jika dilakukan pengukuran beban kerja, ada tujuannya dari pengukuran itu. Misalnya setelah dilakukan pengukuran ternyata beban kerja dari beberapa karyawan itu berlebih, sehingga di situ kan diperlukan perencanaan misalnya untuk penyusunan standar operasional prosedur dan penambahan dari karyawan. Selanjutnya dampak beban kerja bagi pekerja, tentunya jika kita sebagai pekerja memiliki beban kerja yang berlebih akan mengakibatkan stres baik fisik maupun psikis atau mempengaruhi terhadap emosional kita. Kemudian bisa juga memicu sakit. Sakitnya juga menimbulkan beberapa gejala. Ada juga yang memicu sering sakit kepala, gangguan pencernaan, ataupun menjadi seseorang yang mudah marah. Tentunya itu ada pengaruh dari beban kerja kita. Tapi kebalikannya, jika beban kerjanya terlalu sedikit, sehingga menimbulkan kebosanan atau kejenuhan gitu ya dengan rutinitas kegiatan sehari-hari, yang tentunya dari kondisi itu tetap memicu dari membahayakan pekerja baik dari fisik atau psikisnya. Di sini ada pengukuran beban kerja fisik. Terdapat dua metode, yaitu yang pertama bisa dilakukan secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Secara langsung itu dengan mengukur energi yang dikeluarkan melalui asupan oksigen selama bekerja. Yang tidak langsung itu dengan menghitung denyut nadi selama bekerja atau selama pekerjaan itu berlangsung. Di sini contoh pengukuran langsung. Dalam penentuan konsumsi energi, biasanya digunakan suatu bentuk hubungan energi dengan kecepatan denyut jantung, yaitu sebuah persamaan regresi kuadratis sebagai berikut. Di sini angka-angkanya sudah merupakan ketentuan, di mana energi yang dihitung adalah kilokalori per menit. 1,80411 dikurangi 0,022938 ditambah 4,70733 kali 10 min 4 X kuadrat. X di sini adalah kecepatan dari denyut jantung atau nadi, dihitung denyutnya dalam per menit. Metode tidak langsung
merupakan suatu metode untuk menilai cardiovascular strain dengan metode 10 denyut, di mana dengan metode ini dapat dihitung denyut nadi kerja sebagai berikut. Denyut jantung itu misalnya kita menghitung sebanyak 10 denyut, dibagi waktu perhitungan kali 60. 60 di sini artinya 1 menit ya, 60 detik. Waktu perhitungannya itu misalnya kalian 10 denyut itu hanya dalam waktu hitungannya 7 detik gitu. Jadi hitungannya adalah 10/7 kali 60. Maka itu merupakan denyut jantung dari teman-teman. Cara menghitungnya seperti itu. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengukuran denyut jantung. Menurut Armstrong dan Christens, meneliti pengeluaran energi dari tingkat denyut jantung dan menemukan adanya hubungan langsung antara keduanya. Tingkat pulsa atau detak jantung dan denyut jantung per menit dapat digunakan untuk menghitung pengeluaran energi. Secara lebih luasnya, bahwa kecepatan denyut jantung dan pernapasan dipengaruhi oleh tekanan fisiologis. Misalnya, sebelum bekerja, hitungannya akan berbeda ketika sudah dalam kondisi kita menyelesaikan pekerjaan. Atau juga bisa dipengaruhi oleh tekanan lingkungan atau tekanan akibat kerja keras. Ketiga faktor tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar tentunya. Pengukuran berdasarkan kriteria fisiologis pun bisa digunakan apabila faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat diabaikan atau situasi kegiatan dalam keadaan normal. Denyut nadi ini bisa mengestimasi indeks beban kerja fisik yang terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu denyut nadi istirahat, yaitu rata-rata denyut nadi sebelum kita melakukan pekerjaan, karena akan ada perbedaan dengan denyut nadi kerja. Denyut nadi kerja adalah rata denyut nadi selama bekerja. Selanjutnya nadi kerja adalah selisih antara denyut nadi istirahat dengan denyut nadi kerja. Peningkatan denyut nadi pun mempunyai peran yang sangat penting di dalam peningkatan cardio output dari istirahat sampai kerja maksimum. Menurut Rodal, didefinisikan sebagai heart rate reserve tersebut diekspresikan dalam presentasi yang dihitung seperti rumus di bawah ini, di mana hitungannya denyut nadi kerja, yaitu denyut nadi selama bekerja atau selama berlangsungnya pekerjaan, dikurangi denyut nadi istirahat. Kemudian dibagi oleh denyut nadi maksimum. Nanti denyut nadi maksimum ada ketentuannya, yaitu untuk laki-laki itu 220 dikurangi umur, baru dikurangi denyut nadi istirahat hasilnya. Untuk perempuan, denyut nadi maksimumnya yaitu 200 dikurangi umur, baru dikurangi denyut nadi istirahat, dikalikan 100. Lebih lanjut untuk menentukan klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi maksimum karena beban kardiovaskuler atau diistilahkan dengan CPL dapat dihitung dengan rumus berikut. Hampir sama ya dengan yang tadi, ini DNK itu denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimum dikurangi denyut nadi istirahat juga baru dikali 100. Dan ini ketentuannya untuk denyut nadi maksimalnya. Dari hasil perhitungan CPL tersebut kemudian diklasifikasikan pada tabel berikut. Jika CPL-nya kurang dari 30%, maka tidak terjadi kelelahan.
berarti masih di ambang batas normal. Kemudian 30% sampai 60% diperlukan perbaikan. Dan yang paling tinggi yaitu jika lebih dari 100% tidak diperbolehkan beraktivitas untuk pekerjaannya, tentunya disarankan untuk istirahat. Selanjutnya ada penilaian beban kerja berdasarkan jumlah kebutuhan kalori. Salah satu kebutuhan utama untuk pergerakan otot yaitu kebutuhan akan oksigen yang dibawa oleh darah ke otot yang digunakan untuk pembakaran zat dalam menghasilkan energi. Sehingga jumlah oksigen yang dipergunakan untuk tubuh merupakan salah satu indikator pembebanan selama bekerja. Dengan demikian, setiap aktivitas pekerja memerlukan energi yang dihasilkan dari proses pembakaran. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan kalori dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan besar ringannya beban kerja. Di sini ada klasifikasi kebutuhan kalori untuk menentukan berat ringannya pekerjaan. Jika beban kerjanya ringan antara 100 sampai 200, termasuk beban kerja sedang jika lebih dari 200 sampai 350 kilokalori per jam. Dan termasuk beban kerja berat jika di atas 350 sampai 500 kilokalori per jam. Di sini dinyatakan bahwa kalori yang dapat diukur secara tidak langsung dengan menentukan kebutuhan oksigen. Setiap kebutuhan oksigen sebanyak 1 liter akan memberikan 4,8 kilokalori. Ini adalah jenis aktivitas berdasarkan kebutuhan kalori per jam. Mulai dari tidur, duduk dalam keadaan istirahat, di sini sudah ada ya. Sampai yang terakhir ada menyetrika, mencuci peralatan dapur, ada yang diperlukannya adalah 2 kilokalori per jam. Menurut Granjen bahwa kebutuhan kalori seorang pekerja selama 24 jam sehari ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kebutuhan kalori untuk metabolisme basal, di mana seorang laki-laki dewasa memerlukan kalori untuk metabolisme basal kurang lebih 100 kJ atau 23,87 kilokalori per 24 jam per kilogram berat badan. Sedangkan wanita memerlukan kalori untuk metabolisme basal kurang lebih 98 kJ per 24 jam per kilogram berat badan. Sebagai contoh, seorang laki-laki dewasa dengan berat badan 60 kg, maka metabolisme basalnya sebesar 6.000 kJ. Selain untuk metabolisme, ada juga kebutuhan kalori untuk kerja. Kebutuhan kalori untuk kerja sangat ditentukan dengan jenis aktivitas kerja yang dilakukan tentunya, atau berat ringan dari pekerjaannya, seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan kalori untuk aktivitas di luar jam kerja. Rata-rata kebutuhan kalori untuk aktivitas di luar jam kerja adalah kurang lebih 2.400 kJ untuk laki-laki dewasa dan sebesar 2.000 sampai 2.400 kJ per hari untuk wanita dewasa. Penentuan kategori beban kerja fisik tersebut berdasarkan kebutuhan oksigen melalui penaksiran kebutuhan kalori. Semuanya itu belum dapat menggambarkan beban sebenarnya yang diterima oleh pekerja. Karena tentunya masih banyak faktor yang mempengaruhi terhadap kebutuhan kalori tersebut. Selain
Berat ringannya pekerja itu sendiri juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat kerja. Seperti tadi kan ada faktor-faktor dari internal dan eksternal pekerja yang mempengaruhi terhadap beban kerjanya itu. Itu tadi untuk materi beban kerja fisik. Selanjutnya yaitu beban kerja mental. Tadi sudah disampaikan di awal kalau fisik itu lebih ke pengeluaran energi atau tenaga dari pekerja. Kemudian kalau mental itu lebih ke pengeluaran dari persepsi, motivasi, seperti itu. Beban kerja mental akan muncul jika ada selisih antara tuntutan tugas atau pekerjaan dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang. Misalnya seorang pekerja memperoleh tugas yang banyak sementara kemampuan atau kapasitasnya minimal, sehingga itu akan menimbulkan beban kerja mental. Untuk beban kerja mental juga sama, terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, keinginan, dan kepuasan. Faktor eksternal di sini ada kompleksitas tugas, organisasi kerja, dan lingkungan kerja. Di sini di breakdown lagi, motivasi itu misalnya kurangnya dukungan dari pihak lain. Tentunya dari tim kerja, pimpinan, ataupun dukungan dari keluarga juga perlu ya. Sehingga kalau tidak ada dukungan itu akan mempengaruhi yang akan memicu beban kerja mental. Atau persepsi negatif baik dari pekerjanya itu sendiri atau dari tim kerja ketika sudah muncul persepsi negatif mempengaruhi juga terhadap mental dari pekerja. Kurangnya kepercayaan dari tim kerja, dari pimpinan, atau dari unit kerja lainnya juga mempengaruhi, termasuk juga keinginan dan kepuasan. Misalnya keinginannya pekerjaan ini harus selesai ini, atau dengan target ingin terselesaikan dalam minggu ini. Ketika itu semuanya tidak tercapai, maka akan mempengaruhi mental dari pekerja. Sudah jelas ya? Di sini uraian dari faktor eksternal beban kerja tadi. Sudah disampaikan ya. Selanjutnya adalah tentunya ada dampak baik dari beban kerja fisik ataupun mental. Di sini sama, jika berlebihan maka akan mengakibatkan gangguan kerja baik fisik berupa penyakit akibat kerja atau musculoskeletal disorders. Musculoskeletal disorders ini banyak ya. Atau memicu low back pain ketika posisi duduk tidak ergonomis sehingga akan memicu low back pain tadi, maupun gangguan psikis atau mental muncul akibat dari reaksi-reaksi emosional atau sampai ke fisik juga ya dari beban mental ini. Sakit kepala, ada yang sampai pencernaannya terganggu ataupun jadi sensitif, lebih mudah marah. Pengukuran untuk beban kerja mental ada dua. Yang pertama adalah pengukuran beban kerja mental secara objektif. Yang kedua secara subjektif. Pengukuran secara objektif merupakan suatu pengukuran beban kerja di mana sumber data yang diolah adalah data-data kuantitatif. Di antaranya yang pertama, pengukuran denyut jantung. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur beban kerja seseorang sebagai manifestasi gerakan otot. Metode ini biasanya dikombinasikan dengan
perekaman gambar video untuk kegiatan motion study. Pengukuran lainnya yaitu dengan pengukuran cairan tubuh. Ini tentunya pengukuran yang digunakan untuk mengetahui kadar asam laktat dan beberapa indikasi lainnya yang bisa menunjukkan kondisi dari beban kerja seorang yang melakukan suatu aktivitas. Ini menggunakan alat khusus ya tentunya. Ada juga alat ukur flicker yang menunjukkan perbedaan performa mata manusia melalui perbedaan nilai flicker dari tiap individu. Perbedaan nilai flicker ini umumnya sangat dipengaruhi oleh berat atau ringannya pekerjaan, khususnya yang berhubungan dengan kerja mata. Atau misalnya pekerja dengan komputer, jika jaraknya terlalu dekat, gitu kan, tidak memenuhi standar, maka akan mempengaruhi jumlah kesalahan atau perubahan laju hasil kerja. Selanjutnya pengukuran beban kerja mental subjektif yang merupakan pengukuran beban kerja di mana sumber data yang diolah adalah data yang bersifat kualitatif. Pengukuran ini merupakan salah satu pendekatan psikologi dengan cara membuat skala psikometri untuk mengukur beban kerja mental. Cara membuat skala tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan memilih faktor-faktor beban kerja mental yang berpengaruh dan memberikan rating subjektif. Di sini ada tahapan pengukuran beban kerja mental subjektif. Yang pertama yaitu menentukan faktor-faktor beban kerja mental pekerjaan yang diamati. Kemudian menentukan rank dan nilai interval, memilih bagian faktor beban kerja yang signifikan untuk tugas-tugas yang spesifik. Menentukan kesalahan subjektif yang diperhitungkan tentunya berpengaruh dalam memperkirakan dan mempelajari beban kerja. Untuk pengukuran beban kerja subjektif ini menentukan skala terbaik berdasarkan perhitungan eksperimental. Selanjutnya menentukan perbedaan skala untuk jenis pekerjaan yang berbeda dan mengidentifikasi faktor beban kerja mental yang secara signifikan berhubungan berdasarkan penelitian empiris dan subjektif dengan menggunakan rating beban kerja sampel populasi tertentu. Di sini pengukuran beban kerja dengan menggunakan NASA TRX atau National Aeronautics and Space Administration Task Load Index. Di mana perhitungannya meliputi 6 skala sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya disampaikan di sini. Indikator beban mental yang akan diukur yang pertama itu mental demand. Di mana aktivitas mentalnya itu termasuk seperti menghitung, mengingat, membandingkan ya. Ketika pekerjaan kitanya lebih banyak menggunakan pikiran, yaitu menghitung, mengingat, itu termasuknya mental demand. Physical demand yaitu aktivitas fisik seperti mendorong, menarik, mengontrol, memutar, baik pekerjaan itu sulit, lambat, atau cepat. Selanjutnya temporal demand yaitu seberapa lama tekanan yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Apakah pekerjaan perlahan dan santai atau cepat dan melelahkan? Mungkin kalau seperti pekerja administrasi itu ya tidak cepat juga ya, tapi harus bekerja dengan cepat tentunya.
Performance. Seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan seberapa puas dengan hasil kinerja yang dicapai. Jika seorang dapat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dengan hasil yang baik, yang bagus, tepat gitu kan. Berarti kan performanya bagus gitu kan. Selanjutnya frustration level. Seberapa besar rasa tidak aman atau putus asa, tersinggung, terganggu yang dirasakan selama bekerja. Mungkin ada beberapa pekerja kan ketika tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat atau dengan baik, maka akan cepat putus asa atau ketika diarahkan oleh pimpinan tersinggung. Gitu, malah sama aja tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Itu masuk ke frustration level. Selanjutnya adalah effort. Seberapa keras usaha, termasuk dari mental dan fisik, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Seberapa besar usaha dari pekerja ingin menyelesaikan dari pekerjaannya itu. Langkah selanjutnya yaitu pembobotan. Pada bagian ini responden diminta untuk melingkari, nanti ada contoh formnya di bawah, untuk melingkari salah satu dari dua indikator yang dirasakan lebih dominan dari indikator-indikator yang tadi ya, yang menimbulkan beban kerja mental terhadap pekerjaan tersebut. Kuesioner ini diberikan berupa perbandingan berpasangan. Dari kuesioner ini dihitung jumlah catatan dari setiap indikator yang dirasakan paling berpengaruh. Ini tadi disampaikan adalah indikatornya berpasangan ya. Misalnya ini di mental demand berpasangan dengan physical demand. Ada 15 item. Kemudian langkah selanjutnya yaitu responden diminta memberikan rating terhadap keenam indikator beban mental tadi. Rating yang diberikan adalah subjektif, tergantung pada beban mental yang dirasakan oleh responden tersebut. Untuk mendapatkan skornya, bobot dan rating untuk setiap indikator dikalikan, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan 15 item tadi. Ini ada 15 item. Dan indikatornya tadi ada 6. Ini ya. Ini adalah contohnya. Yang terakhir yaitu menghitung nilai produk. Ini ada contoh. Sudah terlihat belum slide yang baru? Masih yang menghitung nilai produk, Ibu.
Kalau jadwal hari Senin itu ada berapa mata kuliah? 2, Ibu. 2. Jam 8 sama jam 10 ya? Iya, Yang jam 8 siapa? lanjut usian, Bu. Ibu Susiana. Tiana Bu Ibu. Susi. Oh. Nah, untuk minggu depan semalam kan Gali tanya ya mau offline atau online. Tapi untuk minggu depan Bu Susi off atau on? Bu Susi kayaknya sih online terus ya, Bu. Masih online ya. Mm-mm. Untuk ergonomi mau offline minggu depan Nah, mau gak tuh? Boleh, Bu. sebelum UTS ya. Tapi untuk mata kuliah lain yang semester 3 ada yang offline nggak? Ada Ibu. Ada. Hari apa? Kita Rabu setiap kamu hari Kamis Rabu doang. dan Kamis offline, Bu. Kenapa? Setiap hari Rabu dan Kamis kita offline. Oh, Rabu Kamis. Itu sama 2 mata kuliah, Rabu Kamis. Iya Ibu sama. Berarti kalau misalnya minggu depan mau offline, tapi kan yang paginya online atau kalian mau online-nya dari kampus atau gimana? Karena kan misalnya selesai jam berapa, sedangkan yang jauh kan nggak terkejar kan untuk ke kampus. Itu kuliahnya kan dari jam 8 ya. Iya Ibu, betul. Mm-mm. Gimana ya yang lainnya Gali? Sudah ditanya belum kesepakatannya? Kenapa?
Oke, sudah muncul ya. Saya lanjutkan. Ini adalah contoh dari pembobotan. Di mana di sini indikator beban mentalnya berpasangan. Misalnya kalian selama bekerja itu yang dirasakannya lebih ke mental demand atau physical demand. Kemudian kita lihat ke sini. Pemberian rating, misalnya dari mental demand tadi itu kita seberapa besar yang kita rasakan. Di sini ada skor ya, kurang jelas sih. Jadi 10, 20, di sini ada 70, 60, 40 ya. Nah, sampai 6 indikator ini. Kemudian ini langkah selanjutnya. Dari mental demand itu tadi kan bobotnya 5 ya. Ada 5 nih. Mental demand nih ada dari nomor 1 sampai 5 kan ada 5. Ada 5 dikali 70 ratingnya ini. Ini kan 70 ya ratingnya. Kemudian dikali dari masing-masing indikator ini. Physical demand sampai selanjutnya dikali ratingnya tadi, kemudian ini rating kali bobotnya dijumlah. Jumlahnya 1095. Dari 1095 ini dibagi 15. 15 ini ada 15 item ya. Kemudian rata-ratanya adalah 73. 73 ini adalah kategori sedang. Kenapa diperlukan pengukuran beban mental dari pekerja? Tadi sudah disampaikan di awal, yaitu diperlukan untuk misalnya beban kerjanya ini cukup tinggi, sehingga direkomendasikan diperlukan tidaknya penambahan karyawan, sehingga kan beban kerjanya terbagi gitu. Gambarannya seperti itu ya. Atau untuk memperbaiki dari SOP-nya. Ternyata nih bebannya berlebih nih, SOP-nya perlu penyesuaian atau gimana gitu kan. Itu contohnya. Paham ya ini yang contoh perhitungan ini? Tadi paham ya yang contoh perhitungan? Ada yang masih bingung? Bentar ya, ada telepon. Suara saya masih terdengar? Ibu, Iya. Yang perhitungan terakhir tadi bingung nggak atau sudah jelas? Kalau bingung mungkin nanti pas tatap muka minggu depan ya. Gimana kesepakatan dulu? Gali mana Gali? Saya, Bu. Iya. Di di kelas Jadinya lagi voting gimana? sih, Bu. Oh, Masih lagi voting. Bu. Oh, ya Iya. udah.
Ya udah pantesan pada serius nunduk. Ya udah. Untuk tugas yang kemarin nanti langsung unggah di e-learning aja ya. Kemarin saya sudah minta tolong Mbak Aryani untuk memunculkan space upload tugas kalian. Ada yang mau dikonfirmasi nggak? Kalau tidak ada yang mau dikonfirmasi, mungkin secara umum untuk pertemuan minggu depan sekalian review materi-materi yang ke belakang ya, karena menjelang UTS. Untuk hasil votingnya nanti Gali bisa langsung WA ke saya ya. Gimana enaknya aja, nggak yang mesti memaksakan juga kan. Menyesuaikan aja kalau saya. Oke, cukup. Cukup, Bu. Baik, Bu. Udah di screenshot belum Gali? Sebentar Bu, saya screenshot dulu ya Bu. Oke. Barisan atas, 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih ya semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Terima banyak, kasih Bu. juga.